Sungguh malang nasib Giovanni yang tinggal di rumah kawasan Jalan Laguna, Kejauhan Putih Selatan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Rumah berukuran 18 kali 35 meter ini atas nama Chan Andre Harjito. Pasutri Jeremy Gunadi dan Giovanni mengakui rumah itu miliknya yang sudah dibeli dengan cara mengangsur di bank swasta. Menurut Giovanni, alasan awal membeli rumah memakai atas nama Chan Andre Harjito karena saat pengajuan kredit pemilikan rumah KPR ke bank dengan nilai 12 miliar selalu ditolak. Karena tidak bisa, kami akhirnya pinjam nama teman basket suami atas nama Chan Andre Harjito, katanya, Minggu pagi. Terkait kronologi rumah yang ada di Pakuwon City terkait bermasalah dengan panjenengan kronologisnya. Mohon dijelaskan. Jadi kami membeli sertifikat nomor 535, ya kan? Nomor 535 dengan alamat Kejauhan Putih Tambak L437. Seluas 630 meter, 18 kali 35. Ya kan? Kami meminjam nama teman yaitu Pak Chan Andre. Kemudian pada saat 2017 macet. Singkat cerita pada 2021 atau mungkin kita meminta bantuan lawyer untuk menawar ke SCBC sehingga dikeluarkanlah akte cesi sejumlah 7 miliar. Itu kami memakai biaya kami sendiri, ya kan? Kemudian dijual sama teman kami tanpa sepengetahuan kami dan tanpa mempunyai surat kuasa dari kami, dijual dan disetujui SCBC kan secara cesi sesuai permintaan kami sebesar 7 miliar. Dari menjual 7 miliar itu diteruskanlah dengan surat perjanjian ikatan jual beli dan pengosongan lahan. Notarisnya? Notaris Aryani Esa. Nomor 41, ya. Perjanjian pengosongan lahan tersebut patut diduga ini tidak benar. Karena dari awal kami membeli, meskipun memakai pinjam namanya teman kami, rumah itu kami tempati. Ada historinya dan lahan serta kunci tidak pernah 1 menit pun di tangan teman kami. Di sini ya, ada perjanjian pengosongan lahan. Kemudian ya ini dilakukan 7 Juli, kemudian diikuti oleh kuasa untuk menjual ke saudara Ong Hengki Wijoyo. Ya. Diteruskan dengan PPAT ke Haji Ahmad Salis, bukan ke Ari-Ari lagi, pindah. Yang kami maksudkan di sini, kalau membeli secara cesi, ya kan? Prosedur yang benar itu adalah melakukan lelang, ya kan, atas aset tersebut. Apabila pemilik piutang tidak bisa membayar, pemilik hutangnya nggak bisa bayar, harus dilelang. Tetapi ini dibalik nama, atas nama Ong Hengki sendiri, tanpa melalui lelang. Berarti negara dirugikan. Dan parahnya lagi, 27 Juli kami dieksekusi liar secara pertama menggunakan motong gembok, masuk menggunakan segerombolan orang sehingga kami halau kembali. Waktu itu memakai Satpol PP juga, akhirnya keluar. Kemudian pada tanggal, orang itu preman itu ya? Orangnya waktu itu adalah tukang kunci, orang-orangnya dia sendiri. Preman ya, Bu? Nggak tahu segerombolan preman atau orangnya. Waktu itu campuran dengan karyawannya sendiri. Yang mana karyawannya mengatakan kami hanya bekerja, kami hanya atas suruhan. Kemudian dilakukanlah jual beli. Belum balik nama itu kan tanggal 31 Agustus kami dieksekusi lagi dengan membawa truk dan membawa pickup. Video kami ada.
Barang-barang kami dikeluarkan semua. Eksekusi kedua berhasil kami halo juga. Dan dia menyatakan oke, mau di dan diambil orang. Langkah hukumnya apa? Kami melapor ke Polsek, ya kan? Tetapi memang dalam sisinya preman-premanisasi seperti ini, kejadiannya itu cepat, hitungan jam, detik. Tadi kami mendatangkan juga LSM, yaitu dari Blok Madas. Laporan pertama kali kami melaporkan ke Polda atas dugaan penempatan keterangan palsu pada akta ikatan jual beli, ya kan? Terus kemudian dilimpahkan ke Polrestabes. Sekarang ini masih dalam penyelidikan. Yang dilaporkan? Yang dilaporkan surat pengosongan lahan yang dibuat oleh Pak Chan Andre. Masih tahap ini ya Bu ya. Perkembangannya masih tahap Bu, penyelidikan. selain laporan polisi, langkah hukum lain apa, Bu? Gugatan apa? Mungkin ada gugatan lagi atau apa Bu? Jenengan. Waktu itu kami menggugat dengan satu perkara, tetapi diputuskan untuk melakukan gugatan ke TUN PT UN. Gugatannya soal apa, Bu? Ya mungkin. Enggak soal apa gugatannya? Soal gugatannya apa? Gugatannya soal perbuatan melawan hukum, di mana kami memohon keadilan, aset kami kembali. Bu, sebelum preman-preman itu masuk tanpa izin ke rumah sampean ya, apakah juga sempat Anda sebagai pemilik rumah atau penghuni di situ itu disekap? Kami tidak disekap karena pada saat itu kami di luar. Kami ada di luaran, kami bertemu dengan orang. Caranya dia masuk? Merusak gembok. Selain merusak pintu gembok pagar dan menggantinya dengan gembok yang baru tersebut, langsung mengganti semua CCTV yang terpasang di luar rumah. Sayangnya Giovanni hanya memegang aset rumah untuk surat-surat yang lain kepemilikan rumah dipegang orang lain. Upaya Chan Andre untuk menguasai rumah tersebut secara sepihak dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan pun menurut Giovanni terpatahkan hingga akhirnya Chan Andre mencabut gugatannya karena sadar bahwa bukti-bukti yang ia miliki sangat lemah. Yang bisa kami lakukan saat ini adalah menyiapkan gugatan ke pengadilan. Kami akan menggugat Chan Andre, Ong Hengki Ongkowijoyo dan Badan Pertanahan Nasional, BPN Kota Surabaya. Gugatan di pengadilan ini menurutnya harus ia tempuh untuk memperoleh keadilan mengingat sertifikat kepemilikan rumah telah berganti nama, dan ketika proses balik nama tersebut tanpa sepengetahuan dirinya dan ia tidak dilibatkan sama sekali. Sementara saat ditemui Hengki di kediamannya Jalan Ngagel menerangkan, terkait perkara di rumah kawasan Jalan Laguna, Kejauhan Putih Selatan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Bahwa Hengki tidak kenal Jeremy yang saya tahu rumah itu atas nama Chan Andre. Rumah itu berawal dari utang. Chan Andre punya masalah, lalu utang ke saya senilai 12 miliar, jaminannya sertifikat rumah, bebernya. Sertifikat yang kini sudah balik nama, disebutnya tetap dalam wacana utang piutang. Saya tidak ingin ada masalah. Kalau hutang dibayar lunas dan ingin balik atas nama Chan Andre, silahkan saja, pungkasnya. Sementara Chan Andre Harjito belum bersedia diminta keterangan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.